Kita pagi ini akan masuk ke 4 sesi ya, 4 sesi kuliah dengan judul masing-masing perawatan metode kanguru, kejang, hipoglikemi dan hipotermi ya. Mudah-mudahan tidak capek ya, bosan ya. Kita mulai dengan perawatan metode kanguru dulu ya. Sebenarnya di CSL kalian juga ada ya tentang perawatan metode kanguru ya, CSL-nya. Sudah pernah dapat CSL tentang perawatan metode kanguru? Dek? Belum dah. Belum. Oh ya. Mungkin nanti akan dilakukan di bawah untuk ini ya, perawatan metode kanguru dalam CSL. Tapi kali ini saya akan bawakan materi dulu ya. Jadi perawatan metode kanguru ini pada dasarnya adalah suatu perawatan yang mengikuti binatang kanguru ya. Ini kanguru itu selalu melahirkan bayi yang kecil karena kanguru itu tidak mempunyai plasenta. Jadi kalau dia bertemu antara sel telur dan sel sperma dari kanguru induk ya dewasa, kemudian berkembang menjadi morula, blastula dan lain-lain masa janin ya, sampai dia berbentuk seperti sebesar cecak. Itu dia langsung terpaksa keluar karena dia pertama tidak mempunyai plasenta, dan yang kedua janin kanguru itu dianggap sebagai suatu benda asing sehingga tubuh berusaha untuk mengeluarkan. Nah, bayi yang masih sangat muda ini, yang sangat kecil ini, itu akan merangkak masuk ke dalam kantong ibunya. Di sana ada puting ibu, puting susu ibu, ya, dia tinggal di situ, minum dari puting susu ibu sampai dia bisa melongok keluar seperti ini ya, dan kemudian dia bisa dibawa keluar dari kantong ketika dia sudah matang ya. Jadi model inilah yang ditiru oleh orang-orang yang mengembangkan perawatan metode ini. Jadi perawatan metode kanguru itu adalah metode perawatan bayi berat lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi atau kulit, bisa pengganti ibu ya, boleh antara ibu atau keluarga. Keluarga itu kita kategorikan sebagai pengganti ibu, boleh ayahnya, boleh neneknya, boleh tantenya ya. Jadi itu adalah prinsip dari perawatan metode kanguru. Intinya, perawatan ini menghendaki ada tumbuh kembang yang normal, yang dipengaruhi oleh interaksi antara psikis dan antara dan bayi itu sangat penting sebelah di dalam kandungan ya, kemudian masa neonatal sampai masa kanak-kanak. Nah, ini harus difasilitasi dan diperkuat oleh dukungan keluarga yang penuh kasih sayang. Kita tahu bayi berat lahir rendah itu sering mempunyai masalah, terutama pada minggu-minggu pertama kehidupannya, yaitu adaptasi kehidupan di luar rahim, bantuan untuk dia perlu ini ya. Jadi kita kalau ada pasien dengan perawatan bayi lahir dengan berat lahir rendah, yaitu di bawah berapa? Kalau bayi berat lahir rendah itu berat lahirnya di bawah berapa, Dek? Tadi dok, di bawah 2.500 gram. Ya, di bawah 2.500 ya. Jadi sampai 2.499 itu kita masukkan BBLR. Itu dalam masa-masa pertama kehidupannya itu dia bermasalah. Biasanya dia tidak mampu adaptasi ya. Dia perlu bantuan untuk tetap hangat. Kemudian dia perlu ASI ya, atau nutrisi yang cukup. Dan dia butuh dukungan kasih sayang ya antara ibu dan bayi. Dan terutama juga dengan keluarganya. Nah, salah satu yang bisa kita tawarkan untuk memberikan bantuan agar tetap hangat itu dengan perawatan metode kanguru. Sebentar deh ya, saya cari lokasi dulu. Ini di sini terlalu panas ruangannya. Sebentar ya, maaf. Saya stop dulu sebentar ya.
Risma minta, Waalaikumsalam, minta residen yang punya kunci kamar, kunci ruang residen, saya mau di situ saja deh. Di kamarnya panas sekali. Bu Murni, boleh? Mana Bu Murni? Mana? Ya, ya, ya. Kalau enggak residen saja, residen. Dulu. Tangannya tadi tidak nyaman. Oke, kita lanjut. Jadi, penata laksanaan tergantung golongan bayi berat lahir sehat. Maksudnya begini, bayi berat lahir rendah itu sebenarnya bukan bayi yang normal ya, tapi ada bayi berat lahir rendah dengan penyakit. Misalnya dia lahir dengan sesak ya, dia lahir dengan infeksi, ya itu bayi berat lahir rendah. Tapi kalau dia lahir tapi tidak ada masalah, itu kita kategorikan sebagai bayi berat lahir sehat. Nah, bayi berat lahir yang sehat inilah yang hanya butuh kehangatan, butuh adaptasi ya, butuh ASI, butuh kasih sayang. Kalau dia sakit tentunya dia butuh obat, butuh ventilator atau butuh CPAP ya dan lain-lain. Nah, ini kita masuk dalam bayi berat lahir rendah yang sehat. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, dia butuh penghangatan, maka dia butuh perawatan metode kanguru. Dia butuh ASI, itu supaya tidak jadi infeksi. Jadi perawatannya itu harus bersih, terjaga hygiene-nya, ya, kita dan sanitasinya sekitar lingkungan bayi. Kemudian memberikan imunisasi supaya dia tidak sakit dan pemantauan tanda bahaya serta persiapan rujuk bila diperlukan. Kita bahas Indonesia perawatan bayi inkubasi daerah saya di puskesmas yang terpencil sama masih menjadi masalah. Kenapa? Karena mungkin jumlahnya terbatas ya, mungkin juga biaya perawatannya tinggi sehingga tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa beli inkubator yang baik ya. Juga memerlukan tenaga terampil untuk mengoperasikan inkubator. Nah, kadang itu saya pernah ke puskesmas ya di satu wilayah itu inkubatornya ada, tapi mereka tidak tahu pakai. Jangankan mau pakai, meng-on off-kan saja mereka tidak tahu di mana tombolnya. Saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya ini menjadi suatu pelajaran buat kita ya. Kalau kita tugas di puskesmas, terus kita diberikan alat, itu yang itu dia beli alat itu kita minta diajarkan supaya kita bisa pakai. Nah, yang kedua, kenapa? Karena nggak ada listrik. Ternyata di situ listriknya hanya ada pada siang hari, pada malam hari. Dan itu tidak bagus ya, nah yang perlu tenaga yang terampil dan mungkin juga yang tadi saya sampaikan dia tidak ada listrik dan lain-lain, maka itu menjadi alasan untuk kenapa kita harus mengetahui perawatan metode kanguru ini untuk kita kembangkan sehingga bayi-bayi BBLR nanti bayi berat lahir rendah yang lahir di tempat kita di puskesmas terutama itu bisa mendapatkan kehangatan dengan perawatan metode kanguru.
Hal lain yang mendasari kenapa perawatan metode kanguru ini perlu dikembangkan adalah kalau bayi itu dirawat dengan inkubator, maka otomatis bayi itu akan terpisah dari ibunya. Dan itu menghalangi kontak langsung antara kulit bayi dan kulit ibu. Jadi kita meminta supaya bayi itu dirawat dengan perawatan metode kanguru. Nah, namun kita harus tahu bahwa perawatan metode kanguru itu punya syarat. Yang pertama, harus ada kebijakan. Apa itu kebijakan? Misalnya, keputusan puskesmas bahwa BBLR itu harus bisa dirawat dengan perawatan metode kanguru. Itu tingkat kebijakan puskesmas. Atau SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi, kebijakan baik dari SK Puskesmas atau SOP ya. Jadi SOP itu panduan yang dipakai di puskesmas untuk melakukan perawatan di puskesmas. Itu adalah dua hal sebenarnya dasar hukum yang sebaiknya ada sehingga kita bisa melakukan perawatan ini di puskesmas dengan legal ya, dalam tanda kutip legal. Nah, itu kebijakan. Atau kalau misalnya kita tidak punya kebijakan lokal, kita bisa ambil kebijakan nasional, misalnya dari Kementerian Kesehatan. Itu harus ada bahwa BBLR itu bisa dirawat dengan perawatan metode kanguru. Maksudnya agar legal saja, itu ya, legal sehingga kita tidak khawatir kalau ada apa-apa dalam perawatan metode kanguru itu kita berdasar hukum yang berbasis hukum begitu. Nah, berikutnya lagi mengenai organisasi pelayanan, termasuk follow up dan support. Jadi, kita harus, semua orang di dalam puskesmas itu harus paham apa itu perawatan metode kanguru, kapan dia harus di follow up, kapan dia harus ditunjang, ya. Kemudian ada perlengkapan dan peralatan. Sebenarnya perlengkapan dan peralatan ini tidak terlalu banyak untuk perawatan metode kanguru. Paling tempat tidur yang bisa declining ya, yang bisa diangkat, atau kalau tidak pun punya yang tempat tidur yang bisa diangkat belakangnya itu supaya ibunya setengah duduk, mungkin bisa diaturkan bantal sehingga ibu itu tidak tidur terlentang. Karena dalam perawatan metode kanguru itu ibu tidak sebaiknya kalau lagi melakukan PMK di dadanya itu dia tidak boleh tidur terlentang, dia harus tidur setengah duduk ya, 30 sampai 45 derajat. Jadi itulah bagian dari perlengkapan. Begitu juga dengan kain untuk mengikat ya, mengikat bayinya atau menunjang bayinya. Berikutnya ada petunjuk pelaksanaannya yang jelas, ini SOP ya, sama dengan kebijakan sebenarnya, bagian kebijakan, dan ada petugas yang sudah terlatih ya, sebagian besar petugas atau perawat ya di puskesmas itu yang pernah mengikuti pelatihan BBLR itu sudah pasti mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai perawatan metode kanguru ini. Recording in progress. Atau edukasi tentang kenapa PMK harus dilakukan, berapa lama PMK melakukan PMK, dan cara melakukan PMK itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita bicara tentang pentingnya PMK, berarti kita bicara tentang manfaat. Jadi kalau kita memotivasi seseorang untuk melakukan perawatan metode kanguru ini, maka kita sebaiknya menginformasikan bahwa PMK ini sangat bermanfaat. Satu, manfaat untuk bayinya. Bayi dengan denyut jantung bayi menjadi lebih stabil dan pernafasannya menjadi lebih teratur. Kenapa denyut jantungnya menjadi lebih stabil? Karena suhu tubuh bayi menjadi lebih stabil. Jadi
kita lihat ya, kalau ada dalam teori bahwa peningkatan dan penurunan suhu 1 derajat itu akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan detak jantung. Sehingga kalau suhu bayi dalam perawatan metode kanguru ini relatif stabil ditunjang oleh suhu tubuh ibunya, maka denyut jantungnya pun akan menjadi stabil. Kita juga tahu bahwa ada hubungan yang erat antara jantung dan nafas, yaitu kardiorespirasi. Jadi, kalau ada hubungan, berarti kalau jantungnya stabil, berarti nafasnya juga akan stabil. Nah, manfaat lain, bayi yang relatif stabil dan berada di dalam dada ibu, itu dia akan tentunya akan lebih nyaman. Dia tidak mudah menangis, ya. Dia akan minum lebih banyak karena dia berada dekat payudara ibu. Nah, karena dia tidak sering menangis, ya, kemudian dia selalu bisa menyusu langsung, maka kenaikan berat badan pun akan menjadi lebih cepat. Kenaikan berat badan juga menjadi lebih cepat karena suhu yang dijaga oleh ibunya. Jadi suhu bayi itu terjaga terus, sehingga minuman yang dia minum itu tidak perlu dia olah untuk menjadi kalori. Tapi minuman yang dia minum itu bisa dia pakai semuanya untuk membuat pertumbuhan sel. Jadi pertumbuhan ototnya menjadi lebih cepat karena tidak ada lagi minuman yang harus minuman atau asupan, ya, dalam hal ini susu yang harus dia olah untuk menjadi panas atau kolor, ya, semuanya dia pakai buat tumbuh. Jadi kenaikan berat badan akan menjadi lebih cepat. Demikian juga dengan otak, karena dalam 1 tahun, dalam 1000 hari pertama kehidupan, terutama dalam 1 bulan pertama kehidupan, itu otak bertumbuh secara pesat. Oleh karena itu, dengan kenaikan berat badan yang cepat, maka otak juga seirama dengan itu, otak juga akan berkembang lebih baik. Nah, bayi yang dalam perawatan kanguru itu durasi menyusunya itu umumnya setelah dalam penelitian itu lebih panjang dan lama perawatan di rumah sakit menjadi lebih pendek. Nah, manfaat PMK lainnya adalah manfaat untuk ibu. Manfaat untuk ibu itu, ibu menjadi lebih percaya diri dalam merawat bayi dan hubungan lekat antara ibu dan bayi menjadi lebih baik. Dapat juga dilakukan promosi, ya, tentang pemberian ASI eksklusif. Dengan perawatan metode kanguru ini, maka ibu bisa memberikan ASI secara lebih sering dan itu akan menunjangnya pemberian ASI eksklusif dan tentunya mengurangi penelantaran anak. Manfaat untuk ayah, kalau ayahnya ikut juga berperan, berpartisipasi dalam merawat bayinya, maka akan ada hubungan yang lekat antara ayah dan bayinya. Manfaat PMK juga dirasakan oleh tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, dia bisa mengurangi pekerjaan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena sebagian pemantauan dilakukan oleh ibu, ya. Kemudian bayi juga bisa pulang lebih cepat sehingga pasien tidak menumpuk di rumah sakit. Fasilitas kesehatan juga merasakan hal yang sama, ya, turnover pasien lebih cepat, lama perawatan lebih singkat sehingga pengeluaran rumah sakit juga lebih bisa ditekan. Berdasarkan lama perawatan di dada ibu, PMK itu dibagi atas PMK intermittent dan PMK kontinu. Jadi kalau kita bicara tentang lama perawatan metode kanguru, berapa lama? Biasanya orang tanya, berapa lama saya harus melakukan perawatan ini sehari semalam. Nah, itu kita sebenarnya menganjurkan PMK kontinu, yaitu dilakukan selama 24 jam terus-menerus. Itu yang mendapatkan manfaat yang paling baik. Namun kalau misalnya tidak bisa, maka paling baik di atas 7 jam. Jadi dalam penelitian umumnya menggunakan
8 jam ya. 8 jam itu adalah jumlah jam atau jumlah durasi terpendek yang membuat manfaat PMK ini lebih terasa. Nah, dia hanya dihentikan sejenak, kemudian pindah dari ibu ke pengganti ibu. Atau kalau ibu mau terus-menerus pun boleh sebenarnya. Selain ibu, boleh oleh ayah dan lain-lain. Tapi kalau PMK itu tidak bisa dilakukan secara kontinu selama 24 jam, maka PMK itu boleh dilakukan intermittent. 1-2 kali sehari, ya. Tapi untuk mendapatkan manfaat tersingkat dari PMK, itu durasinya tidak boleh kurang dari 1 jam. Karena internalisasi suhu dari ibu ke bayi itu baru bisa berlangsung setelah minimal 1 jam PMK, baru bisa. Sama dengan perawatan inisiasi menyusui dini. Jadi manfaat inisiasi menyusui dini masih tahu ya, IMD itu antara lain kan kontak antara kulit bayi dan kulit ibu sehingga bayinya hangat. Nah, itu juga dari dalam IMD juga durasi tersingkat adalah 1 jam. Tidak boleh kurang dari 1 jam. Untuk bayi-bayi yang belum stabil benar dan masih perlu pemantauan, itu kita juga biasanya lakukan perawatan metode kanguru intermittent. Misalnya dia masih sakit ya, masih dalam inkubator, masih perlu dipantau ketat nafasnya atau apalagi yang lain ya, pemantauan yang kita perlu lakukan. Tapi kita sudah mulai beradaptasi untuk PMK, maka kita ajarkan ibunya 1-2 kali sehari, itu kita sebut PMK intermittent. Nah, jadi idealnya tetap 24 jam, bila tidak bisa PMK intermittent. Untuk PMK intermittent, frekuensinya yang lebih jarang dengan durasi yang lebih lama jauh lebih baik dari frekuensi yang terlalu banyak tetapi durasinya pendek. Jadi misalnya gini, seorang ibu mau melakukan PMK 8 jam saja, maka sebaiknya 4 jam pagi, 4 jam sore. Misalnya 2 jam, dibagi 2 ya, dibanding dia kasih 1 jam pagi, 1 jam jam 10, 1 jam lagi jam 12, 1 jam lagi, itu jauh lebih jelek ya. Halo, suara saya jelas? Adik? Iya dok, jelas dok. Jelas ya, soalnya di sini tertulis internet unstable. Jelas ya. Saya lanjutkan ya. Jadi siapa saja yang bisa melakukan PMK, ini tadi ibu, bapak, nenek, tante, semua boleh, yang penting sehat. Nah, untuk menjalankan PMK, itu kita perlu memahami 4 dasar atau tonggak ya, tonggak pelaksanaan PMK. Yang pertama, kanguru posisi, yang kedua kanguru nutrisi, yang ketiga kanguru discharge, yang keempat kanguru support, yang ketiga, dan yang keempat kanguru discharge. Kanguru posisi itu adalah bagaimana kita memposisikan bayi. Posisi yang terlihat di gambar ini adalah posisi konvensional ya, posisi yang paling dasar yang banyak digunakan adalah bayi tengkurap di atas dada ibu dengan kepala miring ke salah satu sisi, miring ke kiri, nanti sebentar biasa miring ke kanan ya. Nah, tapi ada metode lain lagi, misalnya metode side lying ya, tidur miring saja, jadi hanya lengannya yang tersentuh ke dada ibu, tapi tetap support dengan kain. Nah, itu bisa boleh-boleh saja, banyak yang mengembangkan posisi ini. Faktor-faktor yang menyokong kanguru posisi, ya, ibu berada bersama bayi 24 jam, sehari semalam. Ada satu tempat tidur, ada kain baju untuk menjaga posisi, dan kebutuhan dasar ibu tersedia, makannya, minumnya, mandi ya. Jadi kalau di rumah sakit yang penyelenggara perawatan metode kanguru, ini ibunya harus disediakan sarana untuk mandi, untuk bisa makan ya, mungkin ruang makan walaupun kecil-kecil ya. Kemudian juga yang lain ya, mandi dan lain-lain. Nah, ini bila bayi tidak dapat menetek, jadi ini sekarang kanguru nutrisi ya. Kanguru nutrisi itu kita harus
ajarkan bayi menyusu ya. Tapi di usia di bawah 33 minggu ya, di bawah 34 minggu lagi ya kadang-kadang, 33 minggu, 32 minggu itu bayi mungkin belum bisa menyusu, dia cuma baru bisa menelan. Jadi kalau dia tidak bisa menyusu langsung pada ibu, maka bayi kita berikan ASI, tetap ASI perah dengan salah satu cara alternatif. Misalnya pakai ini ya, yang digambar ini adalah cup feeder atau menggunakan selang ya. Nah, berikutnya kanguru support dulu ya. Kanguru support itu bayi ada perawat yang selalu mendampingi bayi ya, itu kanguru support, mendampingi ibu dan bayi. Atau ada keluarga-keluarga yang mendampingi ibu dan bayi, itu kanguru support. Dan yang keempat, kanguru discharge atau pemulangan. Ini kita menggunakan menggunakan tabel namanya. Tabel untuk mengevaluasi apakah bayi sudah bisa pulang atau tidak. Kita lihat di sini ya, ada 10 item yang dievaluasi dan harus ada 1 dan 2 syarat ya. Jadi misalnya produksi ASI perah harus 2, harus 20 sampai 30 mili. Kemudian tambahan berat badan bayi paling tidak 10 sampai 20 gram. Paling sedikit ya, 10 sampai 20 gram. Dan penerimaan dan penerapan PMK diterapkan tanpa disuruh. Ya, kalau dia masih harus disuruh-suruh, dia tidak mau. Kalau tidak disuruh atau tidak dibuat sendiri, dia tidur. Nah, bayinya tidur di inkubator berarti dia belum bagus ya, kanguru discharge-nya. Kapan kita bilang boleh pulang? Kalau nilainya 17 atau lebih dengan syarat tadi ada beberapa yang harus 2, ada yang 1 ya, tingkatan berat badan 1 dan penerapan harus dengan tanpa disuruh. Kita juga harus sadar bahwa PMK itu bukan tanpa resiko ya. Ada bayi yang meninggal saat dilakukan PMK. Jadi harus ada informed consent ya. Saya lupa informasikan ini, tolong dicatat, harus ada informed consent dan tanda-tanda vital harus dipantau selama PMK dilakukan. Begitu juga dengan saturasi. Ibu diajarkan untuk mengenal tanda-tanda bahaya pada bayi. Misalnya sesak ya, berhenti nafas, biru, ada suhu yang tidak stabil, muntah, diare, malas menyusu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya pada bayi. Nah, mungkin itu ya. Saya rasa ini adalah cuman ini saja tambahan saja ya. Tapi yang jelas ini ada, misalnya ini contohnya ya, ini kain-kain penyangga yang bisa dipakai buat merawat bayi. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Terserah ya, yang penting bayinya nggak jatuh dan tetap berada di dada ibu. Ini contoh bagaimana PMK itu dilakukan secara kontinu ya di rumah sakit yang ada bednya dan bisa dinaikkan ya. Terus privasinya harus dijaga juga pakai tirai. Ini kalau dia masih di dalam ruang perawatan ya. Ini edukasi-edukasi yang diberikan saat mau pulang. Gambar-gambar tadi kami ambil di Cape Town. Cape Town adalah satu daerah di Afrika Selatan yang mengembangkan perawatan metode kanguru ini secara nasional. Jadi semua bayi BBLR yang sehat harus dirawat dengan PMK dan kemudian dipantau pertumbuhannya hingga 6 bulan oleh pemerintah. Sehingga kami belajar ke sana. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada lagi, tidak ada yang mau bertanya. Kita pindah ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya akan saya sajikan adalah kejang.
Nah, ini ya, kejang pada bayi baru lahir. Kejang merupakan keadaan emergensi. Maaf, Dek, sudah terlihat? Ya, dok, belum terlihat, dok. Oh, maaf ya. Itu makanya saya bertanya.